Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umratu Saniah dengan nomor NPM 1831127006402225. Di sini saya akan menjelaskan cara merakit komputer. Dikarenakan saya tidak memiliki PC, maka saya menggunakan simulator atau software IT Essential Virtual Desktop untuk memenuhi tugas perakitan dan instalasi jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Gatot Supriyono, SSI MMSI. Dan berikut ini adalah tampilan utama dari IT Essential Virtual Desktop. Untuk memulainya kita klik skip pada pojok kanan dan memilih menu tes. Komponen pertama yang kita pasang adalah power supply. Power supply adalah suatu komponen komputer yang berfungsi sebagai sumber tegangan untuk komponen komputer di mana power supply dapat mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Caranya pemasangannya itu tarik power supply, kemudian sesuaikan posisinya dengan cara memutar komponen seperti berikut. Setelah posisinya sesuai seperti ini, kita rekatkan menggunakan baut. Komponen selanjutnya yang kita akan rakit yaitu motherboard. Motherboard adalah suatu perangkat keras berupa papan sirkuit yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS, prosesor, RAM, dan sebagainya. Di dalam motherboard ada beberapa komponen yang akan kita pasang. Pertama yaitu RAM. Dalam simulasi ini, terdapat dua RAM. Yang pertama kita pasang RAM yang pertama, kemudian sesuaikan posisinya. Dan jangan lupa kita kunci. Dan yang kedua kita pasang RAM yang kedua. Kita pasang di slot bagian kanan dengan ketentuan yang sama dengan RAM yang pertama. Kita sesuaikan posisinya. Kemudian kita kunci. Dan next, kita akan memasang CPU, atau lebih dikenal dengan prosesor. Untuk memasang CPU, dapat dilakukan menarik CPU ke bagian soket. Dan kita atur posisinya sampai sesuai dengan bagiannya. Dan jangan lupa kita kunci. Kemudian kita akan menginjeksi pasta thermal. Pasta thermal adalah suatu pengantar panas yang dihasilkan oleh CPU menuju heatsink untuk menginjeksikan pasta thermal sebagai berikut. Dan next kita akan memasang komponen yang bernama heatsink. Untuk memasang heatsink, kita pasang di atas bagian CPU. Dan jangan lupa kita pasang mur yang sudah terdapat pada heatsink. Dan tidak lupa untuk memasang kabel heatsink tersebut pada motherboard. Kita sesuaikan posisinya. Dan terakhir kita pasang motherboard ke casing. Pasang motherboard dan sesuaikan pada tempatnya. Dan jangan lupa untuk mengunci motherboard dengan baut seperti berikut.
Kemudian pasang NIC yang dipasang pada slide PCI seperti berikut. Dan jangan lupa kunci dengan bautnya. Kemudian pasang wireless NIC yang dipasang pada slide PCI seperti berikut. Dan jangan lupa kunci dengan bautnya. Selanjutnya pasang video adapter di bagian slide PCI. Di bagian slide AGP seperti berikut, dan jangan lupa dikunci dengan bautnya juga. Kemudian kita akan memasang hard disk drive atau bisa disebut dengan HDD yang dipasang pada bagian casing CPU seperti berikut. Dan jangan lupa kita rekatkan dengan baut. Kemudian kita pasang optical drive yang dipasang pada bagian CPU. Kita posisikan dengan benar sehingga posisinya benar. Dan tidak lupa kita rekatkan juga dengan baut. Kemudian pasang floppy drive yang dipasang pada bagian casing CPU sebagai berikut. Dan jangan lupa kita rekatkan dengan baut. Agar komponen dari CPU bisa beroperasi, maka diperlukan arus listrik dari power supply dengan menghubungkannya dengan kabel konektor. Hal yang pertama kita lakukan adalah memasang konektor serta power ke bagian hard disk seperti berikut. Kemudian memasang konektor floppy drive ke bagian floppy drive. Kita sesuaikan posisinya. Selanjutnya memasang konektor molek ke bagian optical drive sebagai berikut. Selanjutnya kita pasang konektor ATX 20 pin ke bagian motherboard. Kita posisikan dengan benar seperti berikut. Dan jangan lupa konektor ATX 4 pin ke bagian motherboard. Kemudian, agar PC tidak panas, kita sambungkan fan ke motherboard dengan cara sebagai berikut. Setelah memasang beberapa konektor, kita akan memasang beberapa kabel yang menghubungkan beberapa drive ke motherboard. Pertama, kita akan memasang patah kabel dengan cara menghubungkan salah satu ujung kabel tersebut pada CD-ROM dan salah satu ujung tersebut ke motherboard sebagai berikut. Kita sesuaikan posisinya.
Kemudian kita akan memasang floppy kabel dengan cara menghubungkan salah satu ujung kabel tersebut pada floppy drive dan salah satu ujungnya ke motherboard. Kemudian kita akan memasang SATA kabel dengan cara menghubungkan salah satu ujungnya pada hard disk dan salah satu ujungnya pada motherboard. Seperti berikut. Kita sesuaikan posisinya dengan benar. Setelah komponen PC terpasang dengan rapi, maka pasanglah penutup PC tersebut seperti ini. Dan jangan lupa kita kunci dengan baut. Dan agar komputer dapat menampilkan suatu grafis pada monitor, maka diperlukan kabel monitor dengan memasangnya sebagai berikut. Kita posisikan dengan benar. Selanjutnya, agar kita dapat menginput baik itu karakter angka maupun suatu perintah, maka diperlukan perangkat keras yang bernama keyboard yang dapat dihubungkan dengan kabel berjenis PS2 maupun USB dengan pemasangan kabel seperti berikut. Kita sesuaikan kabelnya hingga dapat dipasang seperti berikut. Selanjutnya, agar kita dapat menjalankan kursor monitor, maka kita memerlukan perangkat keras mouse yang dapat dihubungkan dengan kabel berjenis PS2 ataupun USB dengan memasangnya sebagai berikut. Dan kita sesuaikan posisinya agar bisa terpasang seperti berikut. Dan agar kita dapat terhubung komputer satu dengan komputer lainnya, kita memerlukan kabel Ethernet. Sebelum memasang kabel Ethernet, kita dapat memperpanjang jangkauan dari port USB. Kita memerlukan kabel tambahan yang bernama USB extender yang dapat dihubungkan dengan pos USB dengan memasangnya sebagai berikut. Kita posisikan dengan benar agar dapat terpasang dengan baik. Dan kemudian baru kita pasang kabel Ethernet agar dapat komputer terhubung dengan komputer lainnya. Dan dapat dihubungkan dengan port lain dengan memasangnya sebagai berikut. Kita sesuaikan posisinya agar terpasang dengan baik. Agar kita dapat mendapat jangkauan luas Wi-Fi, maka kita memerlukan perangkat keras wireless antena dengan memasangnya sebagai berikut. Dan yang terakhir, agar komputer kita dapat menyala, maka diperlukan kabel power cord yang berfungsi menghubungkan arus listrik tegangan ke power supply dengan cara memasangnya sebagai berikut.
kita posisikan kabelnya dengan benar agar terpasang dengan rapi. Kemudian kabel semua terpasang, maka perakitan komputer telah berhasil dan komputer dapat menyala dan digunakan. Demikian perakitan komputer menggunakan software simulasi IT. Kurang lebih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.